Lautan Merah menyambut Presiden Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka adalah masyarakat tradisional suku Dayak yang diantaranya ada yang berjalan kaki 4-8 jam untuk sampai ke lokasi acara buat bertemu dengan Pak Presiden. Mereka datang ke Pontianak dalam rangka Bahaum Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajakeng atau Temu Akbar Pasukan Merah yang digelar di Rumah Radakeng di Pontianak. Kegiatan ini adalah acara adat suku Dayak, yaitu pertemuan masyarakat adat Dayak dengan pemimpinnya, yakni Presiden Indonesia. Tariu Borneo Bangkule Rajakeng sendiri, atau dikenal dengan sebutan Pasukan Merah, adalah salah satu organisasi besar di tanah Borneo yang berkonsentrasi dan konsisten dalam pelestarian adat dan budaya Dayak. Selain mengejawantahkan kekuatan pasukan kerajaan Dayak Bangkule Rajang, sebuah kerajaan Dayak tempo dulu, dalam konteks kekinian, Tariu Borneo Bangkule Rajakeng berperan membela hak-hak masyarakat adat. Dan Presiden Jokowi dengan senang hati meluangkan waktu terbang dari ibu kota Jakarta ke Pontianak untuk bertemu dengan mereka, Pasukan Merah ini. Pertemuan ini tentu saja bukan pertemuan biasa. Ini adalah pengakuan nyata, kepedulian, dan keberpihakan Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat di tanah air yang sangat beragam. Ini juga perwujudan visi Presiden Jokowi yang selalu diulang-ulang. Pembangunan tidak boleh lagi hanya Jawa sentris, cuma di Pulau Jawa. Di era Jokowi, pembangunan menjadi Indonesia sentris. Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya harus diperhatikan dan dibangun. Itulah visi Jokowi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Karena kita akan membangun ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan, tentu saja dukungan dari masyarakat suku Dayak sangat dibutuhkan. Apakah saudara betul-betul mendukung benar? Benar, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Pasukan Merah sekarang ini dipimpin Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah. Dia lahir dengan nama Agustinus Jilah, tanggal 19 Agustus 1980 di Toho, tepatnya Desa Sambora, Kabupaten Mempawah. Ia menguasai seni bela diri tradisional Dayak dan memiliki kesaktian ilmu kebal. Dia adalah cucu dari seorang panglima yang sangat terpandang pada zaman kerajaan dulu. Makanya, Panglima Jilah sangat disegani di tanah Kalimantan. Dia dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap adat, budaya, serta permasalahan sosial di Kalimantan. Banyak hal yang dia perjuangkan. Salah satunya, Panglima Jilah mampu menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak setanah Kalimantan. Itulah yang membedakan Panglima Jilah dengan Panglima sebelumnya. Kini, namanya semakin dikenal setelah kemarin, di depan Presiden Jokowi dan ribuan pasukan merah yang dipimpinnya, dia memberikan pernyataan sikap siap menjaga NKRI. Tariu Borneo Bangkule Rajakeng siap jaga Indonesia. Pasukan Merah kawal Pancasila. Pasukan Merah kawal Jokowi. Satu komando. Pasukan Merah jaga negeri. Begitu kata Panglima Jilah, diikuti sorak-sorai ribuan pasukan merah. Selain itu, Panglima Jilah juga mendukung pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dia berharap IKN dapat berdampak positif bagi pembangunan sumber daya manusia masyarakat Dayak dan pembangunan infrastruktur. Dia meminta anak-anak suku Dayak diberi fasilitas pendidikan yang berkualitas. Dia juga minta anak-anak suku Dayak diberi kesempatan berbakti di ketentaraan dan kepolisian.
Dan seperti biasa, Presiden Jokowi langsung tanggap atas aspirasi masyarakat ini. Kapolri dan Panglima TNI akan diminta memberikan kuota bagi anak-anak Dayak untuk diterima di ketentaraan dan kepolisian. Pesan yang bergaung keras dari Pontianak ke seluruh pelosok negeri adalah penegasan Presiden Jokowi soal pentingnya Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman bangsa kita. Akhir-akhir ini bukan sekali dua kali Presiden menunjukkan kekhawatirannya akan gejala-gejala praktek politik yang memecah belah bangsa, terutama berdasarkan agama. Apalagi kita sudah semakin dekat dengan pemilihan Presiden 2024. Pak Jokowi bukan cuma 1-2 kali pula mengingatkan kejadian politisasi agama di pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, di mana perpecahan yang diakibatkannya masih terus tersisa hingga sekarang. Itulah concern terbesar Presiden kita sekarang ini, soal menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa. Pak Jokowi paham betul betapa bahayanya politisasi agama bisa berujung kehancuran Nusantara. Contohnya sudah ada, seperti di Suriah, Irak, dan yang lainnya. Sikap radikal yang dipupuk di masyarakat pada akhirnya meledak jadi perang saudara yang memporak-porandakan seluruh negeri serta generasi mendatang. Makanya, kita sudah dengar juga pesan Pak Jokowi untuk Pilpres 2024 nanti. Pilihlah calon presiden yang punya komitmen menjaga keutuhan NKRI dan komitmen melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis dengan kerja keras oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun. Kita menginginkan keberlanjutan pembangunan, bukan perubahan sebagaimana dikumandangkan koalisi Anies Baswedan bersama Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS-nya. Hanya dengan keberlanjutan pembangunan, ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur akan mewujud dan terus berkembang. Hanya dengan keberlanjutan pembangunan, pengembangan sumber daya manusia dan taraf hidup suku-suku tradisional seperti suku tradisional Dayak dapat terus ditingkatkan. Makanya, pesan dari upacara Bahaum Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajaking sangat penting untuk digaungkan ke seluruh pelosok negeri, secara terus-menerus dan secara sambut-menyambut. Di era demokrasi sekarang ini, setiap 5 tahun, setiap pemilihan umum, kita membuka celah potensi keretakan dan kemunduran. Bila rakyat Indonesia salah memilih pemimpin di 2024, kita bisa mundur ke belakang. Bukan cuma pembangunan yang sudah dirintis jadi terhenti, tapi justru mundur ke belakang. Jakarta adalah contoh soal waktu yang terbuang itu. Pembangunan gencar dan perbaikan pelayanan yang sudah dirintis Jokowi dan kemudian Ahok sempat melambat, bahkan terhenti dan mundur ke belakang selama 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan. Contoh skala kecil ini tidak boleh terulang kembali. Maka, walaupun diteriakkan dari jauh, dari pelosok Pulau Kalimantan yang maha luas itu, janji Panglima Jilah sungguh relevan buat kita semua. Tariu Borneo Bangkule Rajakeng siap jaga Indonesia. Pasukan Merah kawal Pancasila. Pasukan Merah kawal Jokowi. Satu komando. Pasukan Merah jaga negeri.